Saya record ya, supaya nanti bisa untuk bahan belajar. Kita mulai, saya share dulu PPT-nya. Sudah tampil? Sudah, Bu. Ya, ini bisa bergeser ya. Nih, tampil ya, bergeser. Slide kedua, sudah bergeser. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya, Dedek, jadi metabolisme antara zat-zat yang menyusun tubuh kita itu makromolekul, karbohidrat, kemudian lipid, protein. Ternyata ini memiliki suatu crosstalk atau hubungan yang saling bertemu begitu ya. Bahwasanya kemarin kita tahu asam lemak itu di dalam mitokondria nanti akan diubah menjadi asetil koenzim A ya kemarin ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam jalur siklus asam sitratnya si karbohidrat gitu. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini gambaran sederhana dulu dari bahwasanya lemak itu juga akan menghasilkan energi yang nantinya dia akan bergabung dengan metabolisme dari karbohidrat yaitu glukosa. Nah, di sini ada fatty acid, adik-adik. Fatty acid itu adalah asam lemak. Jadi asam lemak ini kan dia dipecah dari triasil gliserol ya. Triasil gliserol itu terdiri dari 3 asam lemak dan 1 gliserol. Masih ingat ya yang pelajaran minggu kemarin? Jadi triasil gliserol itu yang akan diserap oleh usus halus kita. Dia akan masuk ke dalam pembuluh darah dan di sepanjang pembuluh darah dan juga di dalam sel dia akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol ya. Jadi triasil gliserol dipecah jadi asam lemak dan gliserol. Nah, kemudian asam lemak dan gliserol ini sama-sama akan masuk ke dalam metabolisme karbohidrat. Kalau fatty acid atau asam lemak ini akan diubah menjadi asetil-CoA seperti yang saya jelaskan minggu kemarin. Dia akan masuk ke dalam sel, ke organel mitokondria melalui proses beta oksidasi dia akan diubah menjadi asetil koenzim A. Nanti asetil koenzim A ini akan bereaksi dengan oksaloasetat membentuk asam sitrat yang kemudian dia akan memulai siklus asam sitrat atau siklus Krebs seperti itu. Sedangkan gliserol pecahannya yang lain dari triasil gliserol, dia juga masuk ke dalam siklus ke dalam tahapan dari pembentukan energi karbohidrat, tetapi tidak di siklus Krebs, dia masuknya di proses glikolisis gitu ya. Nah, dulu mungkin dengan Pak Jelang sudah dipelajari proses glukosa menjadi energi kan ya, jadi ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Gliserol ini masuk ke dalam proses glikolisis. Glikolisis itu mengubah glukosa menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, gliserol ini akan berubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dengan dia mengikat 3 gugus fosfat sehingga terbentuklah gliseraldehid 3-fosfat ya. Lalu setelah itu bagaimana? Setelah itu ya sama, dia akan masuk ke dalam proses dekarboksilasi membentuk asam pirufat dan ke siklus Krebs dan seterusnya. Jadi dia masuk kemudian mengikuti siklus atau tahapan dari proses pembentukan energi oleh karbohidrat gitu. Jadi kalau misalnya kita kekurangan karbohidrat, nah, tidak perlu khawatir energi itu akan dibongkar dari lipid ya di dalam tubuh kita. Kemudian kalau sudah tidak ada lipid, maka protein juga akan dibongkar. Kenapa? Karena protein ini lihat ada asam amino ya. Protein itu kan unit terkecilnya adalah asam amino. Asam amino itu juga banyak sekali di dalam tubuh ya, baik itu yang non esensial atau dapat dari makanan yang esensial. Nah, itu juga masuk ke dalam tahapan ini adik-adik, integrasi metabolismenya ada. Bisa masuk ke siklus Krebs, bisa masuk ke dalam dekarboksilasi oksidatif kalau asam amino. Ini adalah integrasinya tadi antara karbohidrat, lipid, dan asam amino atau protein.
Berikutnya, jadi kalau kita membahas metabolisme lipid, tidak hanya yang saya jelaskan pada slide pertama tadi. Jadi ada juga yang pertama lipolisis, ya, boleh ditulis ya mungkin ya. Jadi yang pertama adalah lipolisis. Apa itu lipolisis? Lipolisis itu adalah terpecahnya triasil gliserol menjadi asam lemak dan gliserol. Yang sudah saya jelaskan barusan ya, bahwasanya triasil gliserol dari usus itu akan dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana, yaitu asam lemak atau fatty acid dan gliserol, yang kedua-duanya masuk ke dalam siklus atau tahapan dari karbohidrat gitu ya. Nah, sebelumnya melalui proses ini adik-adik, lipolisis berarti terpecahnya lemak, terpecahnya lipid. Ya. Apa yang dipecah? Triasil gliserol atau trigliserida. Menjadi apa? Menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, itu tahapan yang pertama. Yang kedua, nah kita lihat dari sini. Asam lemak itu kan masuk ke dalam mitokondria menjadi asil CoA, lalu dia akan berubah melalui proses beta oksidasi menjadi asetil koenzim A ya yang tadi, lalu masuk ke asam sitrat. Nah, ini tahap proses kedua adik-adik. Jadi yang nomor 2 adalah beta oksidasi. Nah, boleh ditulis dulu beta oksidasi. Nah, di sini ya. Nah, kemudian nanti dia akan membentuk energi gitu. Lalu berikutnya, nah asetil koenzim A adik-adik yang sudah tidak dipakai lagi, mungkin energinya sudah cukup di dalam sel, dia nanti akan kembali lagi bisa membentuk asam lemak ini ya, lihat panahnya ya. Nah, untuk apa? Untuk disimpan sebagai dalam bentuk asam lemak sebagai cadangan makanan ya, sebagai cadangan energi. Nanti fatty acid juga akan bisa membentuk triasil gliserol lagi. Seperti itu. Nah, proses kembalinya asetil koenzim A menjadi asam lemak ini disebut dengan lipogenesis ya. Jadi bisa ditulis proses yang ketiga adalah lipogenesis. Lipo itu lipid, genesis itu pembentukan. Jadi terbentuknya kembali lipid berupa asam lemak dari apa? Dari bahannya asetil koenzim A. Nah, kemudian asetil koenzim A ini adik-adik juga bisa membentuk yang pertama steroid kolesterol gitu. Jadi kalau kita kemarin bahas kolesterol itu ternyata ada dari sisi endogen dan dari eksogen. Kalau endogennya itu ternyata dia dibongkar dari asetil koenzim A menjadi kolesterol. Jadi kalau lipid kita banyak ya, baik itu dari makanan ya maupun dari endogen, maka ini asetil koenzim A ini yang akan membentuk kolesterol. Jadi tahu ya perjalanannya bagaimana triasil gliserol itu membentuk kolesterol, itu dari sini, dari pembentukan asetil koenzim A gitu. Kemudian asetil koenzim A juga ternyata membentuk yang namanya badan keton, adik-adik ya. Nah, badan keton ini apa namanya prosesnya disebut dengan ketogenesis ya. Apa itu badan keton? Badan keton ini adalah hasil metabolisme lipid yang dia akan dibentuk ketika kita di dalam sel kekurangan glukosa gitu ya, kekurangan glukosa. Maka dari itu si oksaloasetat yang ada di asam sitrat ini perjalanannya akan kembali membentuk glukosa karena glukosanya rendah di dalam sel. Karena karena oksaloasetat itu dia dibuat glukosa di atasnya, maka asetil koenzim A ini nganggur gitu, nganggur di dalam sel. Kalau dia nganggur, maka dia akan membentuk kolesterol dan badan keton seperti itu. Gitu ya. Badan keton nanti fungsinya juga akan menarik lipid ke dalam sel agar dia membentuk energi gitu. Karena kan di dalam sel kekurangan glukosa. Ini biasanya pada orang yang punya diabetes mellitus ya. Loh Bu, kenapa? Kan diabetes mellitus itu kelebihan glukosa. Iya, kelebihan glukosa tetapi di dalam pembuluh darah. Tetapi di dalam selnya glukosanya tidak ada karena tidak bisa masuk ke dalam sel gitu. Kalau diabetes tipe 2 ya,
Kalau diabetes tipe 1 sama kondisinya juga di dalam sel tidak ada glukosa sebab insulin tidak bisa memproses masuknya glukosa ke dalam sel seperti itu. Gitu ya. Makanya adik-adik kalau orang punya penyakit diabetes itu kecenderungannya untuk komplikasi itu besar, bisa ke kolesterolnya bisa naik juga gitu ya, bisa hipertensi, bisa gangguan kardiovaskuler. Kenapa ya? Karena proses ini ternyata kalau glukosa itu tidak ada di dalam sel, si oksaloasetat yang ada di dalam asam sitat kan akan dibongkar jadi glukosa kembali. Nah, asetil koenzim A ini nganggur gitu. Karena nganggur dia akan diubah menjadi bentuk lain, bisa fatty acid, bisa kolesterol, bisa badan keton. Kalau kolesterol di dalam sel masih aman, tapi ketika dikeluarkan ke dalam pembuluh darah, dia akan membentuk plak ya. Nah, itu nanti ke arah hipertensi, ke arah dislipidemia, kemudian juga aterosklerosis. Kalau dia terjadi di jantung, pembuluh darah di jantung, maka akan terjadi gangguan kardiovaskuler gitu. Ya, begitu juga keton ya. Keton sebetulnya ada fungsinya tadi untuk menarik lipid, tetapi karena berlebihan di dalam darah maka akan menimbulkan darah itu jadi asam ya. Kondisi ini disebut dengan asidosis metabolik gitu. Kalau terjadi asidosis metabolik ini menyebabkan ginjal itu bekerja lebih keras gitu ya. Kemudian juga karbon yang tinggi akan membuat kerusakan pada sel ya, sehingga akan menimbulkan komplikasi yang lebih berat pada penderita diabetes mellitus. Di orang diabetes mellitus itu juga bisa dilihat kadar ketonnya di dalam darah dan urin. Kalau kadar keton dalam darah dan urin itu tinggi, berarti ada kemungkinan dia mengalami komplikasi. Begitu ya, sudah menjadi sebuah tanda bagi orang diabetes. Kalau ketonnya tinggi dalam darah atau urin, maka dia mengalami komplikasi seperti itu. Nah, berikutnya ini kita pelan-pelan ya, karena metabolisme ini cukup rumit, jadi kita harus pelan-pelan supaya paham. Nah, berikutnya adik-adik, ini jadi glukosa itu ternyata juga bisa diubah menjadi gliserol. Dan gliserol juga bisa diubah jadi asetil koenzim A melalui proses esterifikasi gitu ya. Dengan pengikatan ester dia akan diubah menjadi asetil koenzim A dan ke asetil CoA lagi bulat ya. Akhirnya ke kolesterol. Jadi intinya kemudian esterifikasi ini juga akan mengubah gliserol jadi triasil gliserol kembali ya ke lipid, karena dia kan jadi cadangan makanan, dia akan berikatan dengan fatty acid membentuk triasil gliserol. Jadi pada intinya seperti ini. Kalau kita diet yang bagus itu tidak begini, makan karbonnya banyak, lipidnya juga banyak begitu ya. Nanti jadi akan terakumulasi di dalam tubuh karena glukosa ini ternyata bisa diubah menjadi lipid. Lipid juga bisa diubah menjadi glukosa gitu. Jadi diet yang bagus itu misalnya karbohidratnya tinggi, lemaknya dikurangi, ya proteinnya yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, misalnya nggak makan nasi gitu ya, makannya daging yang punya lipid yang tinggi, maka karbohidratnya dikurangi, seperti itu, proteinnya yang ditambah. Jadi intinya nggak boleh nih karbohidrat sama lipid sama-sama banyak ini ya, nanti akan terakumulasi seperti ini karena dua-duanya bisa saling membongkar satu sama lain. Itu ya, paham ya adik-adik ya. Kalau kita makan gorengan OT-OT itu ya sudah ada karbonnya, sudah ada gorengan itu dari minyaknya gitu ya. Nah, itu yang kemudian kenapa kok sangat kurang baik ya kalau sering ya. Kalau sering 1-2 kali nggak masalah gitu. Baik, itu adik-adik. Jadi prosesnya ada lipolisis, ada beta oksidasi, kemudian ada lipogenesis, ada ketogenesis, ya. Ini juga ada kolesterol genesis ini ya, steroigenesis ya, pembentukan kolesterol. Kemudian ada esterifikasi yang mengubah gliserol menjadi asetil koenzim A, lalu juga membentuk triasil gliserol. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya?
Belum, Nah, Bu, lanjut. oke, baik. Nah, ini lipid-lipid transport adik-adik. Ini sudah kita pahami kemarin ya, ada kilomikron. Dia akan membawa makanan ya berupa lipid dari usus halus menuju ke hepar gitu. Nah, kilomikron ini dihasilkan oleh hepar kita, kemudian disekresikan ke dalam sistem limfatik, lalu dia akan masuk ke dalam darah 1-2 jam setelah makan. Jadi, karena kan butuh pengangkut ya, kalau sudah dihasilkan di sistem limfatik, pembuluh limpa, dia akan masuk ke dalam darah. Nah, saya kenalkan lagi ini ada LPL adik-adik. LPL ini singkatan dari lipoprotein lipase. Nah, lipase, ase-ase ini berarti apa ya? Enzim berarti. Enzim apa? Enzim yang bisa memecah molekul lipid dari yang kompleks menjadi sederhana. Misalnya dari triasilgliserol tadi diubah menjadi asam lemak dan gliserol gitu ya. Nah, lipase ini ada di mana? Sebetulnya kalau enzim lipase sendiri, enzim lipase tanpa lipoprotein ya, itu kan ada di saluran cerna kita, di usus halus. Itu mengubah lipid molekul yang rantai panjang menjadi rantai pendek, triasilgliserol. Nah, kalau lipoprotein lipase LPL itu letaknya ada di dalam endotelium. Ya. Endotelium itu apa, Bu? Endotelium itu adalah dinding pembuluh darah gitu. Jadi lipid yang masuk ke dalam pembuluh darah dari usus nanti sampai di sel itu akan dipecah-pecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipoprotein lipase. Berarti dia berperan dalam proses lipolisis ya. Ya, tahap yang pertama tadi proses yang pertama lipolisis. Nah, siapa yang membantu? Ini adalah enzim lipoprotein lipase atau LPL. Nah, ini ya. Jadi LPL itu ada di dalam endotelial sel. Endotel itu adalah dinding-dinding pembuluh darah itu. Sebelum dia masuk ke sel, maka si triasilgliserol akan diubah dulu menjadi fatty acid atau asam lemak dan juga gliserol oleh LPL ini gitu ya. Baru dia akan mengalami proses berikutnya. Ini sudah kita pelajari kemarin, dia akan berubah ya fatty acidnya jadi asetil koenzim A di mitokondria. Nah, sel otot ini juga dapat memperoleh asam lemak dari lipoprotein darah bila butuh energi, walaupun kadar lipoprotein rendah ya. Jadi lipoprotein itu selain ada di pembuluh darah sebagai lipid transport, dia juga banyak terdapat di dalam hepar dan sel otot ya. Karena kan otot itu sebagai sel yang sangat aktif untuk pergerakan ya. Kita bergerak kan sering cukup banyak, itu membutuhkan kontraksi otot. Nah, kontraksi otot butuh energi gitu, sehingga membutuhkan sumber-sumber energi, salah satunya adalah dari lemak ini begitu. Nah, LPL itu ternyata juga bisa mengubah VLDL menjadi IDL. Kemarin kan VLDL itu membawa lipid dari hepar menuju ke menuju ke sel tubuh gitu ya. Nah, dari VLDL kemudian berentet jadi IDL, kemudian LDL. Nah, itu di dalam darah prosesnya dia akan diubah oleh lipoprotein lipase untuk menjadi intermediate density lipoprotein. Jadi semakin ke sana dari VLDL ke IDL ke LDL itu jumlah triasilgliserolnya semakin sedikit gitu. Kalau jumlah triasilgliserolnya makin dikit kan berarti semakin banyak asam lemaknya. Nah, kalau asam lemak bebas ini di LDL lipoproteinnya kan tinggi tapi kolesterolnya yang banyak, sehingga LDL disebut juga kemarin lipid jahat, itu yang akan mengendap di pembuluh darah. Ya, ini VLDL kemarin sudah kita bahas ya. Nanti dibaca sendiri, ini sudah termasuk lipid transport, pada intinya. Ini LDL, kemarin LDL ini konsentrasi dari kolesterolnya yang paling tinggi ini ya dibandingkan dengan HDL yang lipid baik. Fungsinya adalah membawa kolesterol
ke berbagai jaringan gitu ya. Dari nyambung dari hati, dari hepar dibawa oleh VLDL, nanti VLDL dipecah oleh lipoprotein lipase jadi IDL, IDL jadi LDL, nanti LDL membawa kolesterol tadi. Ini kan lipid pengangkut semua, ini bawa kolesterol semua. Makin ke LDL kolesterolnya makin tinggi karena kan dari lipid triacylglycerol dipecah jadi fatty acid, dipecah jadi kolesterol. Ini nanti akan menuju ke sel. Jadi sel dapat apa saja? Dapat asam lemak, dapat gliserol, juga dapat kolesterol. Ya. Nah, kalau HDL ini kebalikannya. Jadi lipid sudah sampai di sel, terus dia bisa bikin energi. Kalau sudah tidak dibutuhkan lagi, dia akan disimpan sebagai cadangan triacylglycerol. Bisa di dalam sel itu sendiri. Kalau sudah cukup, dia akan dikembalikan ke hepar. Yang membalikan ini adalah HDL atau high density lipoprotein. Ini kadar kolesterolnya rendah karena sudah dipakai oleh sel. Yang lebih banyak adalah asam lemaknya. Nanti asam lemak yang akan dibawa ke dalam hepar. Nah, di situ di hepar ini nanti akan diubah menjadi berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan ya. Bisa jadi kolesterol juga bisa, tadi bisa jadi keton juga bisa ya. Tadi asam lemak dari asetil koenzim A-nya. Nah, kita sudah bahas tadi gitu ya. Nah, lipoprotein ini, HDL ini, selain kolesterolnya lebih rendah, proteinnya yang lebih tinggi. Ini jadi tidak berbahaya bagi tubuh ya, bagi pembuluh darah. Ini adalah hasil pemeriksaan ideal setelah puasa selama 12 jam. Kalau kilomikronnya negatif ya, karena kan kilomikron ini akan terekspresi sejenak 1-2 jam setelah makan. Jadi kalau dipuasakan berarti negatif kilomikronnya. Kemudian VLDL ini kadarnya 1-30 mg per dl ya. Kalau yang lipid jahat ini LDL 60-160 mg per dl, nggak boleh lebih dari ini ya. Kalau HDL sekian, lebih rendah jumlahnya. Nah, perbandingan LDL HDL kurang dari 3,5, jadi 1:3,5 gitu. Nggak boleh LDL-nya lebih banyak gitu ya. Nah, ini maksudnya kurang dari 3,5 itu perbandingan antara HDL dengan LDL gitu. Misalnya LDL-nya 30 ya, HDL-nya 30, kemudian LDL-nya 90, ini masih normal. Tapi kalau LDL-nya 30, kemudian HDL-nya 30, LDL-nya 120, berarti kan 1:4. Ini sudah tidak bagus ya, karena sudah melebihi dari perbandingan 1:3,5 itu. Jadi kalau ada yang mengecek nanti lipid darahnya ya. Kalau triacylglycerol segini 10-160 mg per dl. Nah, kalau di total kolesterol total ini adalah sekian 120-200. Kolesterol total itu ini digabung ya, kilomikron, VLDL, LDL dan triacylglycerol. Kemudian nah, ini ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan metabolisme lipid ya, adik-adik. Ada namanya abeta lipoproteinemia ya. Adalah penyakit herediter, berarti penyakit genetik ya, berupa tidak bisa terbentuknya apo beta lipoproteinemia. Nah, jaringan tubuh pada penderita penyakit ini tidak mampu membentuk kilomikron di ususnya dan juga VLDL di hepar. Nah, bayangkan kalau tidak ada kilomikron dan VLDL nggak ada yang mengangkut triacylglycerol ke dalam hepar yang kemudian diubah jadi fatty acid dan menjadi energi begitu ya. Pasti kita akan kekurangan lipid, kemudian kekurangan fatty acid untuk energi begitu. Nah, ini dikarenakan apa? Tidak bisa terbentuk kilomikron dan VLDL karena tidak adanya apoprotein beta gitu. Karena dalam pembentukan kilomikron dan VLDL itu membutuhkan apoprotein beta. Si orang ini nggak punya apoprotein beta. Nah,
Akibatnya apa? Akibatnya terjadi penimbunan triasilgliserol di dalam usus dan hepar. Nah, kopi Gitu. kau, curug karena gue jujur. Oke ya, jadi kalau tidak ada kilomikron berarti triasilgliserol kan numpuk di usus, tidak ada yang mengangkut ke hepar. Begitu juga kalau nggak ada VLDL, triasilgliserol hanya akan menumpuk di hepar, tidak sampai ke dalam sel, akibatnya sel akan kekurangan fatty acid, ya tidak bisa membentuk energi dari lipid ini dan tidak bisa mensintesis hormon. Kemarin kita bahas juga, lipid tidak hanya fungsinya sebagai pembentuk energi, tapi juga membentuk hormon, membentuk membran sel, ya, membentuk jaringan yang melindungi organ, seperti itu, untuk termoregulator. Jadi fungsinya banyak sekali. Nah, orang dengan pengidap penyakit ini adik-adik dalam konsumsinya itu tidak bisa makan makanan dengan lipid rantai panjang. Jadi bisanya adalah lipid rantai pendek yang berupa asam lemak seperti itu, gitu. Karena tidak ada pengangkutnya. Jadi sel nggak bisa dapat nggak bisa dapat fatty acid kan. Jadi makannya fatty acid aja. Kalau dia fatty acid diserap oleh pembuluh darah, di dalam darah itu fatty acid bisa bergerak bebas tanpa adanya pengangkut gitu. Kan kemarin ada free fatty acid. Nah, free fatty acid ini bisa bergerak sendiri ke dalam sel, ya. Sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Belum ya? Masih belum. Oke, masih belum. Ini tinggal 7 menit lagi. Nanti kalau kita off ya, mati Zoom-nya, nanti kita mulai lagi ya kalau misalnya belum selesai. Nah, berikutnya ada penyakit obstruksi duktus pankreas. Nah, ini apa? Ini adalah sumbatan pada saluran antara kelenjar pankreas dengan duodenum, dengan usus halus. Obstruksi saluran ini menyebabkan sekresi pankreas itu seperti enzim-enzim lipase, kemudian beberapa enzim yang lain itu akan terhambat, ya. Jadi pankreas kita itu kan dia menghasilkan enzim, juga akan dilepaskan ke dalam usus halus, ya. Salah satunya ada lipase yang fungsinya adalah mengubah lipid molekul yang besar, ya, menjadi molekul yang sederhana triasilgliserol ini. Kalau tidak ada lipase dari pankreas karena salurannya tersumbat, ya, pada penyakit duktus pankreas ini, maka keadaan ini dapat menimbulkan namanya steato sorry ya. Nah, ini ya menimbulkan kondisi di steatoria dan defisiensi vitamin yang larut dalam lemak, ya, banyak lipid-lipid yang tidak bisa dibongkar begitu karena tidak ada lipase. Oke, berikutnya adalah kita ke lipolisis, ya, pemecahan triasilgliserol. Tadi triasilgliserol diubah menjadi apa, Dedek? Triasilgliserol diubah menjadi asam lemak dan gliserol, ya. Asam lemak dan gliserol itu oleh enzim lipoprotein lipase, ya. Kalau di dalam pencernaan ya lipase itu, kalau di dalam pembuluh darah namanya lipoprotein lipase. Peristiwa pembebasan asam lemak ini dipengaruhi oleh hormon, ya. Hormon apa saja yang mempengaruhi kerja dari enzim lipase atau proses lipolisis? Ada epinefrin, norepinefrin, ACTH, dan glukagon, gitu, ya. Epinefrin dan norepinefrin ini berkaitan dengan respons stres psikologis, ya, dan juga stres, ya, kebanyakan ke situ, ke stres. Jadi kalau orang stres itu bisa energinya cepat dibongkar, jadi gampang lapar gitu, ya. Akhirnya makan banyak, gendut, ya. Jadi ada yang seperti itu. Tapi juga ada yang orang metabolismenya walaupun banyak makan tapi dia tidak gendut, ya. Metabolismenya sangat aktif sekali.
Kemudian hormon di atas ini, ya hormon-hormon ini fungsinya adalah untuk meningkatkan kadar CAMP, siklik adenosin monofosfat yang digunakan untuk pembentukan energi. Nah, CAMP selain untuk pembentukan energi juga mengaktifkan suatu protein kinase yang fungsinya adalah memfosforilasi hormon sensitif lipase atau HSL, ya. Hormon sensitif lipase. Nah, ini ternyata insulin juga bekerja pada lipolisis. Kalau insulin ini menghambat lipolisis, meningkatkan lipogenesis, ya, sintesis lipid dari asid asetil koenzim A ya tadi ya. Lalu menurunkan kadar CAMP gitu. Kalau kadar CAMP-nya turun, maka proses lipolisis ini akan terhambat. Nah, kita akan pelajari berikutnya hormon sensitif lipase ya atau HSL. Jadi hormon sensitif lipase ini proses di dalam sel ya prosesnya. Jadi ini sel, ini membran sel. Nah, ini hormon. Jadi hormon ini ada reseptornya di dalam sel. Kemudian si hormon ini akan mengaktifkan adenilat siklase yang mengubah ATP menjadi CAMP, di mana CAMP itu nanti akan menginduksi fosforilasi pembentukan protein kinase yang akan akan membentuk suatu enzim di sini ya, enzim lipase yang akan mengubah triasilgliserol menjadi asam lemak atau fatty acid. Itu. Jadi kalau kita lihat, kita runut di sini bahwa triasilgliserol terpecah jadi asam lemak dan gliserol itu tidak hanya terjadi di usus, tapi juga di dalam pembuluh darah, juga terjadi di dalam sel, ya. Itu luar biasa sekali ya. Jadi kalau di proses itu kan banyak sekali lipid, ada yang terkena lipase di dalam usus dia terpecah, masih ada sisa nanti terpecah di dalam pembuluh darah, masih ada sisa lagi akan terpecah di dalam sel gitu. Hormon sensitif lipase ya. Nah ini HSL terfosforilasi selanjutnya mengeluarkan asam lemak pertama dari triasilgliserol gitu. Nah, kita kembali ke depan tadi, fungsinya HSL ini ini hormon ya. Jadi hormon ini adalah hormon sensitif lipase yang fungsinya adalah untuk meningkatkan aktivitas CAMP yang nanti CAMP ini akan meningkatkan protein kinase A, di mana protein kinase A itu akan mengaktifkan enzim lipase di dalam sel yang mengubah triasilgliserol menjadi asam lemak. Oke. Nah, transport asam lemak ke mitokondria ini kemarin sudah pernah kita bahas. Nah, ini adalah karnitin. Jadi karnitin itu adalah pengangkut asam lemak dari luar sel menuju ke mitokondria ya. Ini di mitokondria masuk melalui membrannya gitu ya. Ini fatty acid. Kemudian atau fatty acid, long fatty acid atau short fatty acid. Kemudian masuk ke dalam mitokondria dengan bantuan karnitin ini ke membrannya, lalu ke matriksnya, ya bagian yang dalam dari mitokondria kan matriks mitokondria ya, lalu dia mengalami proses namanya beta oksidasi. Rangkaian proses beta oksidasi itu adik-adik ada yang pertama dehidrogenasi, enzimnya adalah asil koenzim dehidrogenase. Dia mengubah asam lemak menjadi asil CoA dulu. Jadi menjadi asil CoA dulu ya. Setelah itu proses yang kedua adalah hidrasi. Hidrasi ini diperankan oleh enzim enoil koenzim A hidratase. Ya. Selanjutnya mengalami oksidasi.